Hai, selamat datang di video saya kembali. Bersama saya Ronaldo Yusuf Candi. Sekarang saya akan membahas materi tentang cloud computing. Silahkan menonton dan menikmati. Kita dapat artikan menjadi dua kata, yaitu cloud dan computing. Nah, cloud di sini berarti internet dan computing yang berarti komputer. Nah, definisi cloud computing ini dia merupakan suatu proses pengolahan daya komputasi atau pengolahan data di mana dia itu memiliki fungsi untuk menjalankan program pada komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Nah, cloud computing ini pada perusahaan atau organisasi besar dia memiliki pengaruh yang cukup penting dan dia dapat menghubungkan satu komputer ke komputer lain dengan mudah tanpa memerlukan biaya yang besar. Cloud computing ini hanya memerlukan internet untuk menggunakannya karena hal ini dikarenakan karena itu cloud computing toh dia cuma memiliki server yang terpusat. Nah, sekarang saya akan membahas tentang cara kerja dari cloud computing ini. Nah, cloud computing ini menggunakan internet untuk memproses ketika akan mengolah data. Nah, jadi dia itu gunanya supaya kita, para penggunanya, bisa masuk dan atau login dengan mudah untuk menjalankan program tersebut. Jadi kita juga tidak perlu menginstal aplikasinya. Nah, karena aplikasinya kita tidak install, berarti data yang kita masukkan ke dalam cloud computing itu akan disimpan secara virtual agar aman dan juga supaya kita bisa menghemat penyimpanannya kita. Jadi tidak terlalu banyak makan storage, jadi kita bisa menghemat penyimpanan. Nah, jadi contoh-contoh dari cloud computing itu sendiri seperti Yahoo, PDF Gmail, Google Drive, Mediafire, ataupun lain-lainnya. Setiap orang pasti mempunyai cloud computing yang digunakan berbeda-beda tempatnya. Dan saya yakin pasti kita semua menggunakannya. Nah, ini cloud computing, kita cuma perlu internet saja untuk menggunakannya, menjalankan. Jadi kalau kita mau mengambil kembali kita punya data, kita tinggal ke sinyal internet, login, dan ambil kembali data kita jika ingin digunakan. Cukup mudah karena memang cloud computing ini dibuat dengan tujuan untuk membantu kita jika penyimpanan kita akan habis, seperti itu. Nah, sekarang ini saya akan membahas tentang manfaat dari cloud computing ini. Manfaat yang pertama itu dia terpusat, media penyimpanannya terpusat pada satu server. Nah, maksudnya itu dia itu cloud computing ini dia bisa mempermudah kita supaya data yang kita simpan itu mudah kita cari juga karena dia tersimpan dalam satu server yang telah disediakan oleh cloud computing tersebut. Jadi tidak perlu lagi susah-susah bikin folder, bikin ini karena sudah disiapkan oleh cloud computingnya. Nah, yang kedua itu keamanan data. Kalau kita memakai cloud computing ini, data kita akan dijamin aman. Karena cloud computing menyediakan fitur keamanan yang cukup baik dan menjamin data kita supaya tidak rusak ataupun korup. Nah, juga bisa kita terhindar dari yang namanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau hacker dan sejenisnya. Makanya oleh karena itu jika kita sudah membuat akun dari cloud computing ini, buatlah password yang agak sulit ditebak, yang tidak ada pun orang tahu, cuman kita sendiri supaya terhindar dari yang namanya hacker ini. Intinya kalau kita pakai cloud computing itu datanya kita terjamin. Nah, yang ketiga itu lebih murah dan hemat biaya. Nah, kita tidak perlu lagi susah-susah buat mencari harddisk, media penyimpanan yang mahal-mahal karena di dalam cloud computing ini dia sudah menyediakan penyimpanan secara virtual. Nah, media penyimpanan ini disediakan secara gratis, tapi jika kita ingin membayar juga bisa.
atau dalam kata lain beli premiumnya. Itu pun berbayarnya tidak terlalu mahal, mungkin sesuai lah dengan keuangan kita. Nah, penyimpanan awal yang disediakan itu rata-rata yang secara gratis itu rata-rata 15 GB. Nah, itu sudah cukup nih. Contohnya saya seperti di Google Drive, dia sediakan kita penyimpanannya memang. Tapi kecuali kalau kita ingin menambah penyimpanan, kita bisa beli lagi premiumnya. Dan itu penyimpanan kita akan bertambah mau 5 GB ke atas atau 10 GB ke atas, bahkan 1 tera pun bisa jadi. Oleh karena itu, cloud computing ini sangat berguna bagi kita yang memiliki banyak file seperti file tugas-tugas, entah itu film kah, tugas kah, ataupun lain-lainnya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang model-model cloud computing. Yang pertama modelnya itu model private cloud. Nah, sesuai dengan namanya, cloud computing model ini dia itu cuma digunakan oleh satu komunitas atau satu organisasi, dan dia digunakan secara private atau digunakan secara tersembunyi. Dia dalam hal bisnis, cloud computing jenis ini banyak digunakan untuk interaksi bisnis, di mana daya cloudnya itu bisa diatur, dan juga suatu organisasi tersebut bisa diatur oleh organisasi yang sama. Nah, yang kedua itu model community cloud. Nah, community cloud ini sesuai dengan namanya, dia digunakan oleh organisasi ataupun komunitas. Dan kebanyakan community ini digunakan jika perusahaan tersebut atau komunitas tersebut memiliki satu tujuan yang sama. Nah, mereka bekerja sama menggunakan community cloud ini supaya mereka bisa memperluas entah itu bisnis mereka atau barang dagangan mereka. Nah, gunanya itu supaya mereka bisa meminimalisir biayanya supaya tidak terlalu mahal, karena ditanggung oleh kedua belah pihak. Jadi mereka berusaha menghemat sehemat mungkin biaya pengeluarannya. Model cloud computing yang ketiga itu adalah public cloud. Nah, public cloud ini merupakan layanan yang memiliki model publik. Maksudnya itu, jadi kita itu bisa mengaksesnya, siapa saja bisa mengaksesnya dan tidak dibatasi. Teknologi ini dia tidak berbayar, dan kalaupun berbayar akan ada dengan harga tertentu, dengan harga yang terjangkau, atau dengan kata lain membeli premiumnya. Nah, contoh cloud computing publik ini misalnya sering kita gunakan sehari-hari, seperti Twitter, Instagram, YouTube, dan juga Facebook. Nah, Instagram itu paling banyak digunakan dan siapa saja pun bisa mengaksesnya. Kita bisa melihat foto orang lain maupun video orang lain yang ia sebarkan. Begitu pula dengan Facebook. Kita bisa mengupdate statusnya, kita ingin apakah publik ingin melihatnya atau hanya kita saja. Oleh karena itu, kebanyakan Facebook itu digunakan oleh publik karena bisa dilihat oleh siapa saja. Begitu juga dengan Instagram tadi. Nah, yang ketiga ini YouTube. YouTube ini juga termasuk paling banyak digunakan oleh orang-orang, terutama jika kita ingin merepost video seperti yang sedang saya lakukan ini. Merepost video tentunya pasti akan dilihat oleh banyak orang, dilihat oleh publik, dan akan menyebar. Dan jika video kita menarik, pasti kita akan viral ataupun terkenal lah nama lainnya. Dan oleh karena itu, contoh untuk YouTube berbayar ini, misalnya kita beli YouTube Premium. Nah, kalau YouTube gratis, kita nonton ada iklannya. Kita pasti disuguhkan dengan iklan-iklan yang merepotkan. Terkadang kita harus tunggu iklannya selesai, terkadang juga bisa di skip. Nah, jika kita membeli YouTube Premiumnya, maka iklan-iklan yang tadi mengganggu itu bisa menghilang. Tetapi kita harus berbayar dengan harga yang telah disediakan oleh YouTube itu jika kita ingin memasang YouTube Premiumnya. Nah, oleh karena itu, layanan publik sosial media ini, teknik cloud computing ini sangat ada untung dan ruginya. Nah, sedangkan contoh untuk
cloud computing layanan publik di email itu contohnya seperti Yahoo, Gmail, dan juga Hotmail. Meskipun sekarang itu Yahoo dan Hotmail itu sudah jarang digunakan, kebanyakan orang menggunakan Gmail. Nah, model yang keempat itu hybrid cloud. Nah, ini cloud computing jenis ini dia merupakan gabungan antara private cloud dan juga public cloud. Jadi cuman instansi tertentu saja yang bisa mengakses jenis cloud computing ini. Nah, cloud computing jenis ini paling banyak digunakan di bisnis e-commerce. Nah, misalnya saja seperti B2B atau business to business. Nah, maksudnya itu kita itu mempromosikan bisnis kita. Berarti artinya kita kan seorang pebisnis dan kita mempromosikan bisnis kita kepada pebisnis lain. Bisa untuk menjual atau beli, bisa juga untuk bekerja sama. Itu maksudnya business to business. Dan yang kedua itu business to consumer. Maksud dari business to consumer ini, kita seorang pebisnis menjual barang kita kepada seorang biasa. Dia bukan pebisnis, dia bukan siapapun, hanya rakyat. Jadi kita menjual barang kita kepada para konsumsi. Nah, seperti itu. Jadi hybrid cloud ini juga sangat menguntungkan bagi para pebisnis dan para pedagang. Nah, sekarang saya akan membahas tentang struktur cloud computing. Nah, struktur yang pertama itu merupakan struktur cloud computing front end. Nah, maksud di sini dalam hal ini front end cloud computing merupakan sisi dari klien, dan sistem cloud computingnya itu dibagi menjadi dua interface dan aplikasinya disesuaikan sesuai dengan fungsi dan keperluan dari cloud computingnya ini. Nah, struktur yang kedua itu merupakan struktur back end. Nah, struktur back end ini maksudnya dia maksudnya merupakan komputer skala besar yang server komputernya dilengkapi dengan data center. Nah, komputer backend ini dia harus memiliki kinerja yang tinggi karena dia harus melayani hingga ribuan permintaan data. Nah, yang terakhir itu penghubung antar keduanya. Maksudnya itu penghubung antara front end dan back end. Nah, dalam hal ini yang bisa menghubungkan keduanya itu bisa berupa jaringan LAN ataupun internet. Nah, sehingga dia itu bisa terkoneksi antara satu komputer dengan komputer yang lain, supaya dia bisa saling bertukar informasi dan bertukar data. Dan untuk melakukannya kita harus menyambungkannya dengan internet terlebih dahulu. Nah, sekarang sudah masuk ke kesimpulan. Menurut kesimpulan saya, cloud computing ini itu dia memiliki pengaruh yang sangat baik, manfaat yang baik, dan tujuan yang baik, terutama bagi perkembangan teknologi kita di Indonesia sekarang ini. Terutama penggunaan cloud computing ini dalam bidang bisnis sangat membantu seperti perbankan, finance, dan Internet of Things atau disingkat IoT, serta hal-hal pekerjaan lainnya lagi yang dapat membantu pekerjaan manusia. Nah, cloud computing ini tuh juga disimpulkan merupakan sebuah teknologi yang memiliki kinerja yang memiliki kemampuan yang efisien dan cepat. Nah, dia juga dapat meminimalisir data. Nah, dalam penerapannya ini cloud computing itu memerlukan tingkat kinerja yang tinggi, tingkat keamanan yang tinggi dan cepat. Nah, salah satu contohnya itu yang sudah ada di Indonesia merupakan ID Cloud House, yang merupakan penyedia layanan hosting pertama di Indonesia yang sudah berkembang dan sudah bekerja sama dengan pemerintah serta perusahaan dalam mengelola hosting. Jadi itu dia kesimpulan saya. Nah,
Sekian itu tadi kesimpulan saya, dan bila ada kesalahan kata ataupun kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Eh, itu dia sekian dari presentasi tentang cloud computing. Jika ada yang kurang dimengerti, silahkan berikan masukan di dalam komentar di bawah ini. Sekian dan terima kasih.